Alhamdulillahil alimil fattahil mannan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin muallimil insi wal jan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, semoga taufik dan barokah dari Allah bersama ilmu dan amal kita. Kembali lagi kita bersama kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Muzani, murid Imam Asy-Syafi'i rahimahumallahu ta'ala. Bersama saya Sanusin Muhammad Yusuf. Kita akan memasuki pembahasan tentang sahabat. Apa sih pentingnya pembahasan tentang sahabat ini? Kita perhatikan poin-poin di atas. Al-Quran dan hadis turun dan dipraktekkan oleh Nabi. Nabi sendiri tidak. Dipraktekkan oleh Nabi bersama para sahabat. Sahabat adalah murid Rasulullah dan penyebar Islam sehingga sampai kepada kita. Islam sampai ke seluruh penjuru dunia itu karena disebarkan oleh sahabat. Kemudian ini yang enggak kalah penting dan sangat-sangat penting sekali. Mereka atau para sahabat adalah rantai penghubung antara kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penghubung antara kita dengan Al-Quran dan Sunnah. Artinya, kalau sahabat itu dijatuhkan, hilanglah hubungan kita dengan Nabi. Hilanglah rantai penghubung. Berarti agama kita akan terputus. Jadi sahabat ini harus dipegang, harus selalu dijaga, harus selalu ditinggikan. Mereka adalah manusia-manusia terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendampingi Rasulnya, menerima dan mempraktekkan ajaran yang merupakan ajaran terbaik dan agama terbaik, agama akhir, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan tentang praktek dan pelaksanaan sahabat tersebut. Wa raditu lakumul Islam madina. Aku telah ridho Islam menjadi agama kalian. Kalian sendiri? Tidak. Nabi bukan sendiri, tapi Nabi bersama para sahabat. Imam Al-Muzani berkata, wa yuqalu bifadli khalifati Rasulillahi Abi Bakar As-Siddiq fahuwa afdalul khalqi wa akhyaruhum ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam wa nusanni ba'dahu bil Faruq wa huwa Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu fahuma wazira Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa daji'ahu fi qabrihi wa nusallisu bidhin nuraini Utsman bin Affan summa bizil fadli wat tuqa Ali bin Abi Talib ajma'in. Imam Al-Muzani berkata, kita menyebutkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, khalifat Rasulullah. Ia adalah manusia terbaik setelah para nabi. Umar bin Khattab Al-Faruq. Umar bin Khattab ini dikatakan Al-Faruq artinya pembeda. Sebelum Umar masuk Islam, orang dakwah itu sembunyi-sembunyi. Umat Islam di Makkah itu sembunyi-sembunyi. Setelah Umar masuk Islam, mereka berdakwah secara terang-terangan. Adalah yang keduanya, yang memiliki keutamaan kedua setelah Abu Bakar adalah Umar. Keduanya, Abu Bakar dan Umar adalah menteri dan kuburannya dekat dengan kuburan Nabi. Sekarang yang berada di satu tempat dengan kuburan Nabi adalah Abu Bakar, Umar, dan Nabi SAW. Setelah itu yang ketiga adalah Utsman bin Affan di Nurain. Adalah yang ketiga. Utsman bin Affan ini dikatakan memiliki dua cahaya karena dia menikahi dua orang putri Rasulullah. Jadi satu meninggal, kemudian menikahi yang keduanya. Yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib, pemilik utama dan ketakwaan. Dia adalah yang keempat. Jadi orang yang paling utama dari umat Muhammad, Abu Bakar, setelah itu Umar, setelah itu Utsman, setelah itu Ali, dan yang lain-lainnya. Tsummal baqina minal asharah alladzina aujaba lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jannah wa nukhlisu likulli rajulin minhum minal mahabbati biqadri alladzi aujaba lahum Rasulullah minat tafdili tsumma lisairi ashabihi min ba'dihim ajma'in. Kemudian 6 orang yang merupakan penyempurna 10 orang yang telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pastikan mereka adalah penghuni surga.
Jadi Rasulullah telah menyebutkan 10 orang yang pasti masuk surga. 4 orang Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian 6 orang tambahannya. Nanti akan kita sebutkan. Kecintaan kita kepada mereka sesuai dengan keutamaan mereka tersebut. Artinya kita mencintai Abu Bakar melebihi cinta kita kepada Umar. Kita mencintai Umar lebih dari cinta kita kepada Utsman dan seterusnya. Selanjutnya dalam keutamaan adalah para sahabat yang lain. Ya, sedikit kesalahan. Jadi para sahabat yang lain itu dihitung keutamanya setelah 10 orang tersebut. Kita lihat di sini keutamaan para sahabat. Sahabat yang paling utama adalah 4 orang khalifah secara berurutan, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, setelah itu Umar, setelah itu Utsman, setelah itu Ali bin Abi Thalib. Kemudian urutan kedua di dalam keutamaan itu 10 orang yang terjamin masuk surga. Nah, 4 orang yang udah, yaitu khalifah tadi yang ini. Jadi 10 orang itu 4 orangnya ini. 4 orangnya yang ini dah. Sisa 6 orang. 6 orangnya yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam, dan Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhum. Lengkaplah 10, 4 orang khulafa plus 6 orang yang ini. Setelah itu, siapakah keutamaan di bawahnya? 300-an orang lebih yang mengikuti perang Badar. Jadi yang mengikuti perang Badar lebih utama dari yang tidak mengikuti perang Badar. Kemudian yang ikut Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan itu bai'ah, kemudian turut ayat bahwa Allah ridho kepada mereka. Terjadi pada saat perang Hudaybiyah. Nah, orang yang ikut perang Hudaybiyah atau Bai'atur Ridwan lebih utama dari yang tidak ikutnya. Dan setelah itu sahabat yang lain. Kita urutkan. Yang pertama adalah 4 orang khalifah. Kemudian kedua 10 orang yang pasti masuk surga. 4 khalifah pertama plus tambah 6 orang yang lain. Setelah itu mereka yang mengikuti perang Badar. Setelah itu mereka yang mengikuti Bai'atur Ridwan. Dan setelah itu sahabat-sahabat yang lain. Kemudian Imam Al-Muzani berkata, wa yuqalu bifadlihim wa yudhkaruna bimahasini af'alihim wa numsiku anil khawdi fima syajara bainahum fahum khiyaru ahli al-ardi ba'da nabiyyihim irtadahumullahu azza wa jalla li nabiyyihi wa ja'alahum ansaran li dinihi fahum a'immatud dini wa a'lamul muslimina radhiyallahu anhum ajmain. Kita menyebutkan keutamaan dan perbuatan baik sahabat. Kita menahan diri dari membahas perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Sahabat adalah penghuni bumi terbaik setelah para nabi. Allah Ta'ala telah meridhoi mereka untuk menemani nabinya. Dan mereka adalah penolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat seluruhnya adalah imam-imam kaum muslimin dan tokoh pemimpin umat Islam. Di sini disebutkan kewajiban kita kepada para sahabat, yaitu yang pertama, kita wajib mencintai para sahabat sesuai dengan keutamaan mereka. Yang kedua, kita menyebutkan keutamaan sahabat. Jadi keutamaan sahabat yang disebutkan oleh Nabi, cerita sejarah keutamaan perbuatan mereka dan seterusnya, keutamaan sahabat di dalam Al-Quran. Yang ketiga, menyebutkan jasa dan perbuatan baik sahabat. Jadi ada keutamaan disebut Nabi, ada pun tidak. Misalnya setelah Nabi meninggal, itu kan Umar melakukan penaklukan perluasan wilayah Islam, Abu Bakar melakukan ini, Utsman melakukan ini, Ali melakukan ini, dan sahabat-sahabat yang lain. Kemudian yang keempat, kita tidak boleh tidak menyebut-nyebut permasalahan dan perselisihan terjadi di zaman sahabat. Jadi kita tidak boleh menyebutkan perselisihan, mengulang-ulang permasalahan tersebut, apalagi menjelek-jelekan para sahabat. Kenapa? Karena perselisihan para sahabat, yaitu yang terjadi di zaman Utsman, kemudian dilanjutkan pada zaman Ali, adalah karena permasalahan ijtihad. Jadi mereka semua berusaha untuk menegakkan kebenaran. Jadi sebenarnya misalnya antara Ali dan Muawiyah itu sebenarnya bukan mau merebut kekuasaannya Ali radhiyallahu taala anhu, tapi Muawiyah ingin mengqisas. Orang ini pada bunuh Utsman bin Affan. Wahai Ali, aku tidak akan baiat engkau sampai engkau mengqisas orang yang membunuh Utsman bin Affan. Jadi dianggap kebenaran karena Muawiyah itu adalah keluarganya, ahli darahnya daripada
Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kata Ali, kamu baiat dulu, baru nanti kita urus masalah tersebut. Jadi sebenarnya kedua-duanya ingin menegakkan kebenaran. Jadi ijtihad mereka ada yang lebih benar dan ada yang kurang tepat di dalam ijtihadnya. Tapi intinya para sahabat itu berselisih bukan karena mengejar dunia dan seterusnya, tetapi ingin menegakkan kebenaran. Kemudian hal lain yang perlu kita perhatikan ini, sebenarnya orang-orang yang ingin menjatuhkan para sahabat itu adalah orang-orang yang sesat, ingin menjatuhkan kedudukan para sahabat yang sebenarnya ingin memutus hubungan kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat hilang, misalnya ada orang sekarang nyerang Abu Hurairah. Anggaplah Abu Hurairah, kita baca-baca buku itu Abu Hurairah nggak benar, 5.000 hadis hilang. Coba bayangkan, 5.000 hadis hilang. Kemudian ada lagi yang nyerang Aisyah, ribuan hadis hilang. Sudah habis agama kita. Jadi menjaga kemuliaan para sahabat ini adalah menjaga kemuliaan agama Islam, karena agama itu lewat mereka sampai kepada kita. Kemudian Imam Al-Muzani berkata, wala natruku hudurul al-jumu'ah wa shalah wala natruku hudurul jumu'ah wa salataha ma barri hadhil ummah wa fajiriha lazimun. Ma kana minal bid'ati bari'an fa in ibtada dalalatan aw dalalan fala salata khalfahu. Wal jihadu ma kulli imamin adlin aw jairin wal hajj. Kita tidak meninggalkan sholat Jumat bersama pemimpin yang zalim, karena sholat Jumat adalah wajib bersama pemimpin yang adil atau yang zalim atau yang fajir. Selama ia tidak melakukan bid'ah kekafiran, kalau terjatuh pada kekufuran maka tidak boleh sholat di belakangnya. Berjihad dan ibadah haji bersama pemimpin yang adil atau yang fajir, atau yang tidak adil. Pemimpin ada dua jenis. Ada pemimpin yang terjatuh pada kekufuran, kita tidak boleh sholat di belakangnya, tidak boleh menjadi makmum jika dia yang menjadi imam. Ini kalau pemimpin terjatuh kepada kufuran, bukan sekedar kekufuran, tapi kata Rasulullah, kufron bawahan, terjadi pada kekufuran yang jelas. Kalau menurut aku kafir, kalau yang satu lagi menurutnya dia nggak kafir, kayak gitu. Jadi kekufuran yang jelas, dia misalnya dia mengatakan bahwa Al-Quran itu perlu dirubah, misalnya kayak gitu, karena tidak sesuai dengan zamannya. Ini kekufuran yang jelas. Ada imam, dia berlaku adil, atau dia berlaku zalim, tapi tidak sampai kafir. Atau dia pelaku dosa besar pada dirinya sendiri, secara individual, tapi tidak sampai kepada kufuran. Orang ini kita tetap sholat jamaah dan Jumat di belakangnya, kita melaksanakan ibadah haji di bawah kepemimpinannya, dan kita melakukan jihad di bawah kepemimpinannya. Artinya sebenarnya selama imam itu masih muslim, maka kita wajib menjadi makmumnya dan mentaatinya. Kemudian Imam Al-Muzani berkata, wa iqsarus salati fil asfari wa takhyiru fihi bainas siyami wal iftar fil asfari insya'a shoma wa insya'a aftar. Melakukan sholat qasar saat perjalanan, bebas memilih antara puasa atau berbuka saat melakukan perjalanan di bulan Ramadan. Jadi kalau perjalanan kita qasar sholat dari 4 rakaat jadi 2 rakaat. Kemudian kalau berpuasa boleh berbuka, tidak berpuasa dan boleh juga berpuasa. Kenapa disebutkan masalah ibadah di dalam akidah? Karena permasalahan ini diselisihi oleh orang-orang bidah yang mengatakan, ahli bidah seperti Khawarij yang mengatakan harus sholat itu disempurnakan. Sekian dan terima kasih. Kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.